seperti konten sebelumnya, yaitu logika kita adalah berdasarkan Alkitab. Kalaupun ada ajaran-ajaran baru yang muncul dari situ, kita tetap kembali kepada Allah. Nah, kepada Alkitab. Nah, salah satu contoh yang terjadi adalah di dalam kitab kitab Yohanes pasal 1 yang menceritakan tentang teologi logos. Teologi logos itu banyak orang bilang itu dipengaruhi oleh pemikiran Yunani pada saat itu, karena kitab Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, ditujukan kepada orang yang berbahasa Yunani, bangsa Yunani yang Kristen, dan mereka seperti halnya di Romawi pada saat itu, mereka juga mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar. Dan di sini dengan dituliskannya dalam bahasa Yunani, misalnya, ini dapat dimengerti bahwa firman di dalam kitab Yohanes ini ada yang bilang ini memakai pola pikir Yunani kuno, yaitu filsafat Plato, tentang bedanya ide dan bentuk. Bentuk yang sempurna adalah ide, dan ide yang sempurna itu adalah kesempurnaan adanya. Dan di sini diadaptasi di dalam pemahaman iman Kristus bahwa Allah itu adalah yang sempurna, dan Allah yang sempurna itu ada yang di sana, dan itu dapat diparalelkan dengan ide. Bentuk yang sempurna adalah ide itu, dan itu dapat menjadi dalam kenyataan sehari-hari secara materialis, ya. Material di dalam materialisme Aristotelian, dan itu dapat diparalelkan dengan bagaimana ide yang sempurna dalam Platonis itu diparalelkan dengan Tuhan Yesus. Apakah hal itu demikian? Nah, tapi dalam pola pikirnya seperti itu. Pada mulanya adalah firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik punyaannya, tapi orang-orang punyaannya itu tidak menerimanya. Tapi pada semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua sudah menerima kasih karunia dengan kasih karunia. Demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi kitab Yohanes pasal 1 ini dapat menjadi pegangan kita untuk bagaimana bila menghadapi pemikiran-pemikiran tentang ide dan bentuk, kesempurnaan ide dan bentuk itu semuanya di dalam filsafat Plato, gitu, Platonis dan Aristotelian, itu dapat dipakai untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya bahwa firman Allah itu untuk memudahkan kita mengerti tentang hal itu. Apakah hal itu memang betul-betul yang dinyatakan oleh para ahli? Ada pengaruh Platonis dan Aristotelian dalam filsafat Yunani kuno itu terhadap kitab Injil itu. Kita pada saat ini posisi bahwa segala pemikiran dalam filsafat itu adalah memudahkan pemikiran kita untuk dapat memahami yang mungkin kita tidak bisa paham dengan rasio atau logika Allah di dalam Alkitab. Alkitab itu sendiri adalah logika Allah yang perlu kita pelajari, dan dari situ kita dapat memakai pola pikir untuk memudahkan pencapaian logika yang
sempurna itu. Karena pada dasarnya kalau di dalam surat Yohanes ini adalah Allah pada mulanya adalah Allah, firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan tinggal bersama Allah, dan lalu dia menjadi manusia, menjelma menjadi Yesus Kristus, manusia yang tampak secara fisik, ya, hidup bersama dengan manusia yang lain. Maka kita dapat melihat bahwa ada kesamaan pola pikir di sini. Pada mulanya adalah ide itu adalah bentuk yang sempurna. Bentuk yang sempurna itulah ada ide itu. Dan ketika ide itu datang ke muka bumi, maka dia dapat disebut sebagai perwujudan ide itu dalam bentuk material. Namun ide yang sesungguhnya tetap ada di sana, yaitu yang sempurna itu. Dan yang kelihatan di muka kita dengan fenomena yang kita lihat itu adalah bayang-bayang dari ide itu. Nah, hal ini dapat membuat kita menyadari bahwa ada pengaruh budaya dan sebagainya. Itu tidak membuat kita menjauhkan diri dari Alkitab yang menjadi pegangan firman Allah. Dan kita tetap menjaga pengaruh-pengaruh budaya dari luar dalam, seperti kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Demikian juga kitab 1 Yohanes pasal 4 yang ditulis oleh Yohanes tentang bagaimana menjadi orang yang dapat membedakan mana roh antikristus maupun roh Kristus. Semuanya sangat membutuhkan suatu kearifan kita, dan tentu saja ada satu hal yang dipercaya oleh umat Kristen, yaitu pada saat menghadapi itu semuanya mereka sudah diberikan Roh Kudus di dalamnya. Adalah suatu ada ketergantungan di dalam relasi dengan Allah, sehingga semuanya itu dapat dipahami secara bijaksana.